Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja, oke. Langsung saja, pagi ini saya membagikan resep, khasiat kunyit ya. Ini, pokoknya ini kunyit itu the best ya, ramuan paling terpopuler sedunia. Sekarang di negara Eropa pun diperkenalkan kunyit itu sangat bagus buat kecantikan ya, kesehatan dan buat imun ya. Pokoknya berbahagialah orang Indonesia yang pertama kali merasakan khasiat kunyit ya. Pokoknya ini resep leluhur saya juga, ini resep dari nenek saya waktu kecil, waktu saya sakit mah itu dikasih minum kunyit langsung sembuh ya. Nah sekarang juga setelah besar saya juga mengkonsumsi kunyit sampai sekarang teratur ya minum kunyit. Mungkin kalau tidak seminggu kadang kemarin-kemarin ya terlena dengan kopi ya, kunyit tidak saya minum, akhirnya saya sakit ya. Nah nah sekarang saya konsumsi lagi, saya insya Allah mau rutin setiap hari 2 kali ya, pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur ya, mau mengkonsumsi air kunyit hangat pokoknya. Karena ini obat terbaik sedunia ya, the best ya. Salah satunya adalah anti peradangan, kunyit itu sebagai anti peradangan, untuk imun ya, anti inflammation, terus antioksidan, anti cancer juga bagus sekali pokoknya, banyak ya, bisa dibuka ya di Google manfaat khasiat kunyit, kandungannya itu apa saja, itu sangat bagus sekali. Salah satunya sudah saya rasakan itu khasiatnya untuk misalkan Anda ada punya masalah perut, perut kembung, punya mah segala macam ya, penyakit usus, radang usus, apa segala macam ya, pokoknya penyakit yang di dalam perut yang misalkan terlalu banyak makan pedas segala macamnya, kolesterol segala macam, darah tinggi segala macam, jantung, pokoknya minum air kunyit rutin setiap hari, insya Allah segala macam penyakit itu insya Allah ya, diniatkan baca bismillahirrahmanirrahim, minum ini untuk obat, insya Allah kunyit bisa membantu Anda menjadi lebih sehat. Nah, salah satunya sudah saya rasakan. Ini bagus sekali untuk kesehatan ya. Jarang sakit flu khususnya. Kalau misalkan ada masalah-masalah perut kembung bisa minum ini. Dan juga antioksidan. Jadi kalau Anda yang punya penyakit kulit wajah ya, contohnya jerawat, terus ingin kulit glowing, sehat, kenyal, awet muda, cantik, yaitu minum setiap hari, rutinkan minum kunyit hangat, air kunyit hangat ya. Nah, saya juga ini alhamdulillah saya mau rutin sekarang itu mau tiap pagi minum ya. Setiap hari mau minum 2 kali, pagi dan sebelum tidur ya. Pokoknya rasakan khasiat kunyit itu the best ya. Saya sudah mengalaminya sendiri ya. Jadi pokoknya kalau Anda yang mau cerah luar dalam, cantik, bersinar, minum kunyit ya. Dan jangan lupa juga bukan hanya minum kunyit saja, percuma minum kunyit kalau hati kita runyem, kusut, terlalu stres juga ya nanti berpengaruh ya. Jadi kunci cantik itu adalah usahakan jangan bersedih, itu saja. Jangan sedih, jangan menangis. Kalau sedih ya pasti ke wajah juga murung ya. Nah itu saja sebenarnya. Bahagialah apapun ya yang bisa membuat kita bahagia itu ya diciptakan, bahagia itu ya tidak datang sendiri, jadi diri kita yang menciptakan. Jadi kalau ada sedih-sedih ya berusaha lupakan lah apapun ya, apapun itu dilupakan saja. Kita berpositif saja ya, apapun yang terjadi kita harus tetap bahagia ya. Jadi contohnya gini ya, seperti Anda mengidolakan artis Korea ya, aktor Korea idola. Ya, ya dibayangkan saja. Misalkan si aktor Koreanya tidak bisa didekati ya mungkin karena jauh atau apa ya, kita bayangkan saja. Atau tidak bisa dimiliki ya. Ya iyalah bagaimana dimiliki ya seorang aktor kan, dia punya pasangannya sendiri ya, seorang aktris yang cantik misalkan ya gitu ya, apalah kita manusia yang biasa ya. Ya tapi tidak apa-apa ya untuk mengagumi, sah-sah saja ya, tapi jangan berlebihan, jangan terlalu overthinking. Jadi ya sebenarnya kebahagiaan itu jangan terlalu overthinking ya. Jadi dirasakan, bahagia saja lah apapun ya, kita positif lah. Ya jangan merasa rendah diri gitu. Jadi ya okelah berpositif saja, tapi juga jangan terlalu over confidence juga ya. Jadi tahu batasan lah.
Jadi di dalam Islam itu harus kontrol, kontrol, kontrol perasaan. Jadi ya itu saja, pokoknya kunci kecantik itu adalah bahagia. Jadi kalau sedih, ya ya sudahlah, si aktor ganteng itu kan tidak kita bisa miliki. Tapi minimal ya kita berpositif saja, oh ya mungkin kita kagumi saja gitu kan. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi mungkin ya Indonesia itu kan wah pasti favorit sekali tuh sama aktor Korea. Wah pasti ada yang wah menangis apa segala macam pastilah. Saya tahu ya, saya pernah juga muda, saya pernah juga merasakan bagaimana menjadi idol ya. Mengagumi seorang idol itu bagaimana. Tapi tidak apa-apalah itu kan ya namanya juga bumbu ya, bumbu kehidupan. Jadi kalau tidak dikasih bumbu masakan juga tidak enak. Nah, kehidupan juga harus ada bumbu-bumbunya sedikit supaya bisa lebih enak, lebih terasa ya. Ya jadi tidak hambar gitu ya. Jadi ya untuk kebahagiaan ya, untuk tersenyum gitu ya. Jadi itu saja resepnya dari saya. Eh, Kunyit itu resep obat untuk luar dalam ya, untuk kecantikan juga, untuk penyakit segala macam kronis bisa ya. Pokoknya boleh dicoba. Ini saya juga setiap hari rutin minum kunyit ya. Jadi kopinya alhamdulillah saya stop dulu kopi, bye-bye kopi. Saya ganti dengan obat yang menyehatkan. Kunyit untuk imun juga, untuk antioksidan juga ya. Jadi nanti wajahnya glowing, cantik, tidak ada jerawat, tidak ada penyakit eksim segala macam di kulit itu gatal-gatal. Terus bisa bisa mengharumkan badan juga. Jadi tidak bau keringat ya. Rajin, rutin minum kunyit, insya Allah tidak akan keringat itu akan wangi ya. Pokoknya wanginya seperti kunyit, jadi segar gitu. Jadi tidak bau tidak aroma bawang bombay. Jadi yang suka makan bawang, yang banyak makan yang bau-bau ya, petai, jengkol, konsumsi kunyit, insya Allah keringat itu bakal wangi ya. Jadi maksudnya tidak wangi seperti memakai Rexona, tapi ya jadi segar gitu, tidak tanpa bau ya. Jadi itu saja ya, apapun ya. Punya luar dalam mau wangi, pokoknya eh, organ kewanitaan Ana wangi, terus keringat Ana juga wangi ya, napas juga insya Allah wangi ya. Jadi pokoknya rajin minum kunyit itu saja ya. Jadi keringat tidak berbau insya Allah. Tapi rajin ya. Itu saja, rajin setiap hari 2 kali minum kunyit. Pokoknya itu resep dari saya ya. Kalau mau cantik luar dalam, yang satu resep yang diminum sehari-hari itu kunyit hangat, terus ya bahagia ya, jangan sedih. Jadi sedih itu pasti tidak akan membuat Anda tidak cantik, jadi merenung ya, jadi sedih. Pokoknya ya sudahlah, kita buat yang happy-happy saja ya. Kalau yang sedih-sedih jauhkanlah, jangan disedihkan, tapi ya oke lah, kita buat yang versi yang bahagianya saja ya. Itu saja. Jadi itu saja kuncinya. Alhamdulillah saya sudah sembuh juga, saya senang bahagia, penyakit sakit perutnya sudah sembuh. Saya mau selamanya bahagia. Makanya apapun ya saya tidak mau bersedih, karena saya tidak mau wajah saya kisut ya kalau terlalu sedih. Saya mau tetap segar, ceria, bahagia. Saya karena ingin saya cantik luar dalam ya, bukan selamanya ya. Karena kecantikan itu kan namanya apa? Relevan lah cantik itu ya, tergantung kita bagaimana menyikapinya kan. Setiap orang juga kecantikan itu berbeda-beda ya. Ada yang bagi orang, mungkin bagi sebagian orang yang Afrika itu yang kulitnya bening ya, lebih gelap itu lebih cantik. Jadi tidak semua bisa disamaratakan ya cantikan itu. Jadi setiap orang itu berbeda-beda memandang kita ya. Nah, tapi saya itu cantik itu ya bukan untuk siapa-siapa, tapi saya itu senang untuk diri saya sendiri ya, karena kalau melihat kulit mulus kan saya juga bahagia gitu ya. Yang buat bahagia itu ya bukan saya ingin dilihat siapa-siapa ya, bukan untuk pamer atau apa, tidak, tapi untuk kebahagiaan diri saya sendiri itu saja ya. Karena kalau lihat kulit mulus kan senang, jadi berkali-kali saya setiap hari ya terus terang lihat cermin itu berapa kali ya, setiap saat ya, karena senang kalau kulit itu cerah, mulus, tidak ada jerawatan. Ya itulah jadi bahagia ya. Jadi tanpa harus ke salon, kan orang lain mah aduh operasi segala macam ke salon mahal ya, biaya perawatan. Nah, kalau kita di rumah terus kita memakai resep yang apa adanya, yang resep dapur, tapi wajah kita bagus kan, jadi senang ya.
gitu jadinya. Itulah kuncinya ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, bahagia ya, jangan bersedih, jangan menangis. Itu saja kuncinya kalau mau cantik, jangan bersedih ya. Cuman bersedih itu ingat saja dosa itu saja. Tapi untuk hal-hal yang lain ya janganlah ya. Misalkan disakitin orang, disakiti dari omongan orang ya, dibully orang ya, jangan bersedih ya. Kita harus kuat, harus tetap optimis ya. Tapi kalau kita sedih mengingat kematian itu harus ya, mengingat kita banyak dosa itu harus setiap saat. Itu saja ya. Mengingat kesalahan kita, memperbaiki itu harus setiap saat. Itu saja ya. Jangan jangan bandel ya. Bandel itu selfish ya. Jadi sudah tahu kita salah, kekeh merasa benar gitu kan. Jadi ya kita juga manusia ya harus berpikir ke situ. Jadi harus ya sudahlah kalau salah ya salah lah, kita itu emang salah. Jangan membenci orang yang ya kalau kita berbuat salah salah ya, jangan membenci seseorang ya karena emang mungkin misalkan ada seseorang yang menolak kita ya jangan kita benci ya, kita sadar oh iya yang kita lakukan itu salah lah gitu ya. Jadi itu ya. Jadi itu saja kuncinya, selalu evaluasi diri, selalu memperbaiki diri ya. Kalau salah ya salah, jangan egois lah gitu ya. Itu saja, selalu berpikir positif ya. Jadi jangan membenci seorang yang mungkin ya yang orang yang lakukan itu ya emang benar gitu kan. Jadi ya kita sadar ya oh iya ya udah ya sudah yang kita lakukan itu ya mungkin kita salah, kita tahu diri, mawas diri ya. Itu saja. Oke. Jadi tetap bahagia, tetap semangat, tersenyum apapun. Jadi sayangilah dirimu ya, jangan bersedih hati, sayangilah dirimu. Jadi kalau sedih ya nanti kan jadi sakit, kolesterolnya naik, jadi ada penyakit kankernya, jantungnya, segala macamnya. Tubuh kita itu akan merespon dengan negatif kalau kita sedih ya. Jadi jangan bersedih ya. Kalau supaya tubuh kita sehat itu ya bahagia, banyak senyum, banyak tersenyum. Nah itu kunci kebahagiaan itu. Dan jangan overthinking lah terlalu banyak. Aduh, nah saya bagaimana ya ini ya. Jadi jalani saja lah. Itu jalani. Pasti ada jalan keluarnya. Kesulitan itu juga pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan terlalu dipikirkan berlebihan. Apa yang belum tentu terjadi kita sudah dipikirkan dari sekarang. Waduh, gimana ini pasti nanti seperti ini ya. Kita kan belum tahu kejadiannya itu bagaimana ya. Takdir irodat itu kan Allah yang mengetahui. Kita sebagai manusia berusaha berpikir positif saja, beribadah, menjalankan ajarannya, aturannya, perintahnya, dan menjauhi larangannya. Itu saja. Takdir ilahi segala macam itu belum kita ketahui. Kita sebagai manusia jangan overthinking lah. Jadi jalani saja untuk hari ini yang lebih baik sebaik-baiknya ya. Jadi hukum alam itu berlaku, yang baik akan mendapatkan baik, yang buruk akan mendapatkan yang keburukan. Jadi segala amal perbuatan itu ya tergantung kepada diri kita sendiri ya. Itu saja. Makanya banyaklah beristighfar, memohon maaf, itu saja. Jadi kuncinya segala sesuatu itu ya istighfar kuncinya ya. Mungkin kita belum sekarang ini belum bahagia ya, mungkin banyak istighfarnya belum diperbaiki, minta maafnya sama Allah belum diperbaiki, itu saja. Jadi doa kita belum dikabul, mungkin istighfarnya kurang diperbaiki, belum ikhlas minta maafnya sama Allah, bertaubatnya belum ikhlas, belum benar-benar. Jadi ya segala macam itu mungkin dari itu ya, wallahu alam ya. Saya juga masih belajar ya, hanya bersharing saja ya, hal-hal yang kecil itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.